Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita hari ini akan belajar tentang transformasi ya. Transformasi geometri atau transformasi saja kita menyebutnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar melalui web ya. Melalui web atau melalui situs yaitu dari Metisfun ya, Metisfun. Oke, metisfun.com ini ya. Oke, ini metisfun.com. Jadi kalian silahkan kalau nanti pada saat di rumah lagi pulang ya kan, kalian bisa mengunjungi situs ini metisfun.com. Oke. Nah, kita lihat ini tampilan situsnya ya. Kalian bisa belajar banyak di sini. Oke. Nah, kita akan belajar tentang transformasi ya. Transformation ya, ini transformation. Oke. Ini ada iklan ya. Oke, kita tutup saja. Nah, kalian bisa cari di situ transformation. Kemudian kita temukan halaman seperti ini, halaman pencarian, kita pilih yang atas ini ya. Oke. Sebenarnya banyak di sini ya. Ada banyak sekali transformasi di sini yang bisa kita pelajari gitu ya. Tapi yang kita ambil di sini adalah yang transformasi yang atas ini. Atau kita bisa mulai dari sini juga bisa. Tapi ini biasanya baru sekilas saja ya, sekilas. Nanti pendalamannya di halaman yang tadi saya tunjukkan. Oke, mungkin kita lihat dulu ya dari sini. Definition of transformation. Nah, ini berbahasa Inggris ya, ini berbahasa Inggris. Nah, tapi kalian jangan khawatir karena saat ini sudah sangat canggih ya. Orang belajar bahasa itu tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi bahasa kita juga sudah tersedia di dunia ya, di mana-mana ada. Kita kalau mau membuat menjadi bahasa Indonesia juga bisa. Contoh seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan browser, ini browsernya pakai Chrome ya, ini Chrome. Tinggal kalian pencet titik 3 di sini ya, ada di sini ini tuh. Ada ini, nanti dia more option. Kemudian kalian pilih translate ya. Translate. Nah, dari English ke Indonesia ya, English ke Indonesian. Oke. Sehingga nanti websitenya langsung otomatis berubah ya kan? Websitenya otomatis berubah. Oke, tapi kita tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena sebenarnya bisa saja ya nanti, tapi untuk yang saat ini kita akan menggunakan bahasa Inggris saja ya, bahasa aslinya ya. Oke. Kita menggunakan bahasa aslinya saja. Oke, never translate this page. Oke. Oke, kita menggunakan bahasa aslinya saja. Nah, kita mulai dari sini tadi ya, definition of transformation ya. Nah, jadi transformasi itu artinya adalah changing ya, mengubah shape. Shape itu suatu bentuk ya, mengubah suatu bentuk menggunakan apa? Turn itu bisa diputar ya. Turn itu maksudnya bisa diputar ya, diputar itu. Turn itu nih rotasional, bisa diputar. Flip itu bisa dibolak-balik ya kan, bisa dibolak-balik, bisa ke kiri ke kanan gitu ya. Seperti itu. Slide bisa digeser, atau juga bisa di resize itu ukurannya diubah, bisa diperbesar, diperkecil gitu ya. Jadi ada 4 ini ya poin pentingnya: turn, flip, slide, or resize. Turn, flip, slide, or resize. Jadi turn itu adalah rotasi, flip itu adalah pencerminan ya, bisa dicerminkan, itu istilah bahasa Indonesianya. Slide itu digeser, kemudian resize itu diperkecil atau diperbesar. Nah, kita lihat. Oke. Kalau kita back dulu sebentar. Nah, kita lihat ini ya, transformation. Nah, ini dia. Ini transformasi ya. Tadi ya, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau gini bisa menggunakan, di sini tersedia ya, dan bagusnya ini memang sangat luar biasa ya. Jadi website ini menyediakan
tools di sini, ada tools. Kalian bisa mengubah ke berbagai bahasa. Seperti itu ya. Seperti ini kita bisa memilih berbagai bahasa. Contoh misalkan kalian bisa memilih bahasa apa? Misalkan Cina, misalnya Cina. Oh, oke. Saya tidak mengerti ya bahasa Cinanya. Oke. Seperti itu, tapi kita pakai bahasa aslinya saja ya. Ini kalau bahasa Indonesia ini, kalau kita pakai bahasa aslinya, maka ini akan menjadi seperti ini ya. Oke. Baik, transformasi ya. Jadi transformation ini ada pertama tadi turn itu tadi ya. Nih, turn itu adalah rotation. Back dulu sebentar. Turn itu adalah rotation ini. Oke. Ini ya rotation. Kemudian ada flip tadi reflection, pencerminan. Tadi saya bilang refleksi. Oke, ini ya. Ini yang saya kasih, ini kelihatan ya di sana ya. Oke. Kemudian ada slide itu digeser dari posisi ini ke posisi sana ya. Dan yang terakhir adalah resizing. Nah, poin kuncinya di sini. Nah, poin kuncinya kalau dia transformation yang tiga tadi, turn, kemudian flip sama slide, itu the shape still has, bentuknya masih memiliki the same size. Oke, ukuran yang sama, luas yang sama, sudut yang sama, dan panjang garis yang sama. Gitu ya, itu kata kuncinya. Oke, jadi ukurannya sama, luas areanya sama, sudutnya sama, dan panjang garisnya juga sama, gitu ya. Line length. Jadi kita sambil belajar bahasa Inggris ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat untuk yang resizing ya, Oke. Nah, resizing itu perbesaran perubahan ukuran, yang mengubah ukuran. Otomatis yang namanya merubah ukuran berarti the shape becomes bigger or smaller ya. Bigger or smaller. Jadi bisa lebih besar atau bisa lebih kecil ya, bigger or smaller. Nah, contoh seperti ini gambarnya ya, ilustrasinya. Jadi bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Tetapi sudutnya tetap ya, ukuran sudutnya tetap. Oke. Ukuran sudutnya tetap. Jadi harus diingat. Kata lain dari perbesaran ini, bahasa yang sering dipakai di bahasa Indonesia itu dilatasi nih, dilation itu dilatasi ya, dilatasi. Coba kita lihat apakah dia menggunakan kata dilatasi Indonesia. Dia namanya pelebaran di sini ya, pelebaran. Oke. Dia pelebaran, tapi ini yang aslinya ya, teks aslinya nih, also called dilation ini, dilation. Tapi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia disebut dengan dilatasi. Jadi menerjemahkannya langsung ya, dilatasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada 4 tadi ya, saya ulangi lagi, ada 4. Ini pakai bahasa Indonesia ya, kita pakai bahasa aslinya saja. Jadi rotasi, pakai bahasa asli ya, rotasi. Kemudian reflection, rotasi, reflection. Kemudian translasi, ingat ya, rotasi, refleksi, translasi, dan dilatasi. Oke, dan dilatasi. Oke, jadi kita punya ada 4 ya, transformasi itu ada 4. Kita ulangi ya, kita catat ulang. Yang pertama adalah apa tadi?
refleksi ya, refleksi. Yang kedua ada rotasi. Yang ketiga ada dilatasi. Yang keempat ada translasi ya, translasi. Ini berarti pencerminan, ya kan? Kemudian terpencet. Kemudian ini perputaran. Kemudian ini dilatasi, ini adalah perbesaran ya. Perbesaran atau perkecilan, diperbesar atau diperkecil gitu ya. Yang ini adalah pergeseran. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita punya ini tadi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada congruent or similar ya. Jadi ada istilah kongruen. Kongruen itu ya kongruen, dibaca kongruen, atau sebangun. Similar itu sebangun. Jadi kalau kongruen itu dia ketika ukurannya, ketika suatu bentuk itu menjadi posisi. Jadi kalau kongruen, dia ini bisa kena turn, flip, atau slide. Jadi bisa diputar atau digeser, atau dicerminkan atau digeser, dia akan tetap sama ya. The shapes are disebut dia kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun kalau bahasa Indonesianya. Nah, tetapi kalau dia di resize, maka dia disebut dengan sebangun. Sebangun itu artinya hanya ukurannya saja yang berbeda, panjangnya berbeda, tetapi sudut-sudutnya masih sama. Jadi dia disebut dengan sebangun ya. Similar itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan sebangun. Oke, nggak tahu kalau dalam bahasa pakai Google dia jadinya apa ya. Kalau pakai Google similar itu jadi apa? Kalau kita lihat serupa ya, dia pakainya kata serupa di sini. Jadi serupa. Jadi serupa sini ya. Two shapes of back. Nah, jadi dia disebut dengan serupa. Oke. Nah, kita pakai bahasa asli aja. Kemudian sekarang kita perhatikan satu persatu ya. Kita perhatikan satu persatu. Kita belajar dulu untuk rotasi. Oke. Rotasi ya. Nah, ini rotasi. Rotation itu artinya turning, memutar ya, memutar around sepanjang pusat. Contohnya animasinya seperti ini. Jadi kalau pusatnya itu center, ya kan? Centernya di situ, kemudian dia akan berputar. Dia ini shape-nya ya, bentuknya, dia akan berputar. Ini kalau centernya di situ, dia akan berputar seperti itu. Oke. Nah. Oke, sekarang kita coba. Jadi karena dia berputar berarti berkaitan dengan sudut ya. Yang namanya berputar berkaitan dengan sudut. Nah, coba kita lihat di sini. Saya punya apa ini? Ini persegi panjang ya, persegi panjang. Kalau kita putar, nah kita lihat ketika dia diputar, nah akan menjadi seperti itu ya bentuknya. Kalau dia diputarnya 90 derajat, ya 90 derajat, itu. Nah, oke, bentuknya seperti itu. Nah, gitu ya. Diputar 90 derajat. Dia seperti itu. Kemudian kalau bentuk yang lain, nah bentuk yang lain segitiga misalkan diputar 90 derajat maka akan berbentuk. Jadi ini ada 3 gambar, 3 lingkaran, 3 bagian lingkaran yang membentuk sudut 90 derajat. Karena dia melakukannya di setiap titik ini. Melakukan setiap titik ya, setiap titik 1, 2, 3 ya, setiap titik diputarnya. Sehingga nanti menjadi bentuk yang sama lagi. Gitu ya. Oke, misalnya bentuk yang lain lagi. Seperti ini. Kalau diputar, setiap titiknya diputar sehingga menghasilkan bentuk seperti itu. Jelas ya kalau ini kelihatan ya. Jadi yang awalnya L-nya terbalik ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Saya pikir jelas ya. Oke.
Kita lihat ya. Oke, sekarang coba kita lihat latihannya ya. Soal yang pertama ya. Oke. Kita coba mengerjakan soal ini. The square is rotated one complete turn about the point O. One complete turn. Jadi dia diputar lengkap. Maksudnya lengkap itu adalah complete di sini lengkap. Jadi satu putaran penuh ya. The square is rotated one complete turn about the point O. Jadi O-nya di sini. Nah, dia akan diputar. Nah, sehingga maka bentuknya akan seperti apa kira-kira? Oke. Bentuknya akan seperti apa? Oke, coba ya. Kita pilih yang D. Nah, kenapa? Ternyata D benar. Excellent. You are right ya. Complete turn itu artinya lengkap. Jadi diputar satu lingkaran penuh. Artinya dia akan kembali ke posisi semula gitu kan. The square will finish in the same position that it started. So the answer is D. Jadi complete turn ini dalam bahasa Indonesianya ini satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh. Lengkap dia ya. Complete turn itu seperti itu. Oke. Nah, paham ya? Oke. Soal yang berikutnya. The square is rotated half a complete turn. Jadi rotated half a complete turn. Jadi dia dirotasi setengah lingkaran gitu istilahnya ya. Setengah lingkaran. Oke. Setengah lingkaran. Nah, berarti kira-kira seperti apa nanti dia akan menjadi apa kira-kira? Kalau dirotasi setengah lingkaran berarti kira-kira yang mana ini yang benar? Oke, yang B ya. Benar ya? Jadi ketika awalnya di sini dia dirotasi setengah lingkaran, nah maka bentuknya akan seperti itu ya, jelas ya. Oke. Jadi O-nya itu sebagai pusat lingkarannya ya. Oke. Oke, kita lihat lagi soal yang ketiga. The rectangle is rotated a complete turn about the point O. Complete turn. Oke. Dia dirotasi satu putaran penuh. Yang mana berarti? Dia akan kembali lagi ke tempatnya, ya kan? Berarti seperti itu. It's complete turn. Jadi dia akan kembali ke same position ya, same position, posisi yang sama, kembali ke tempatnya. Oke, soal yang keempat. The rectangle persegi panjang itu is rotated half a complete turn. Half, ya ada half di sini ya, setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Oke, dan merotasinya kita berlawanan arah jarum jam ya, searah jarum jam ya. Kalau kita rotasi setengah, nah kalau rotasinya setengah lingkaran berarti dia akan kembali, dia akan ke posisi mana? Yang mana yang betul? Oke, sudah kebayang posisinya yang mana? Oke, yang ini ya, yang D ya. Jadi dia akan berbentuk seperti ini ya. Ini aslinya yang atas, gitu kan? Yang bawah sini yang nggak terlalu terang itu yang hasilnya ya, hasilnya. Oke, satu soal lagi ya. Oke, kita coba selesaikan dulu ya mereka masing-masing. Nah, oke, bentuk L ini. When this L shape is rotated about the origin 0 by 0. Oke. Yang mana origin? Origin tuh ini. Oh, maaf. Yang di sini ya. Nah, di sini tuh origin namanya. Oke, ini kelihatan ini ya. Nah, di sini tuh origin. Oke, dia diputar 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi anti clockwise ini kalau bahasa Inggrisnya artinya adalah anti clockwise. Ini diterjemahkan ke Indonesia artinya berlawanan arah
jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi kalau jarum jam, coba kalau kita kerjakan ya. Jadi kalau jarum jam itu kan gini kan. Kalau jarum jam itu kan putarannya kemana? Ke sini ya. Nah, berarti kalau anti clockwise berarti ke arah sini, kebalikannya. Gitu ya, ini searah, ini yang berlawanan. Oke, ini berlawanan. Seperti itu ya. Nah, jadi dia diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, sederhananya sebenarnya gampangnya gini. Ini kan L-nya seperti ini. Nah, ketika nanti dia diputar berlawanan arah jarum jam, berarti dia diputarnya ke arah sana. Ya kan? Gambarnya nanti ini akan menjadi seperti ini ya. Coba benar nggak? Coba dihitung ya ininya. Ketinggian ininya. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ketinggian ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti dia jadi ke sebelah sini ya kayaknya. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya akan seperti itu ya. Yakin nggak? Ya, coba kita cek ya. Kita cek jawaban kita. Oke. Kita cek jawaban kita. Berarti gambarnya yang ini ya. Ya, benar ya. Oke. Jadi, di sini malah dijelaskannya. Yang A, ini jawaban A itu adalah rotasi 90 derajat clockwise, searah jarum jam. Yang B, yang A tadi ini, yang A ini ya. Jadi rotasi 90 derajat searah jarum jam. Yang B itu rotasi 180 derajat ya, rotasi 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat tidak berpengaruh apakah itu searah jarum jam atau tidak, ya kan? Karena akan sama saja, gitu ya, akan sama saja. Jadi nggak ada dibilang kalau 180 derajat itu berlawanan atau searah, nggak ya, tidak dibilang. Nah, yang C itu, nah ini jawaban kita. Nih. Yang C. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke ya. Itu. Soal nomor 6. Oke. Kita lihat. The triangle is rotated about the origin by 120 degree ya. Jadi 120 derajat. Nah, 120 derajat gimana itu? Clockwise. Berarti clockwise searah jarum jam. Oke. Coba ya. Jadi dia diputarnya ke arah sini ya, diputar ke arah sini. Nah, 120 derajat itu kan bisa gampangnya gini. Kita pakai dulu 90 derajat. Ditambahkan dengan 30 derajat. Berarti kalau awalnya posisinya seperti ini kan posisi awal nih. Oke. Berarti nanti posisi setelahnya itu adalah sekarang kita coba gini ya, kita pakai alat bantuan yang lain ya, yang namanya geometri ya. Oke. Kalau kita gambarkan, dia itu ini berarti 2 ya, 2 ke bawah, 3 ke atas. Oke. 2 ke bawah, 3 ke atas. Titik-titiknya sini.
Kemudian ke samping berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 berarti maaf. Oh. Sini ya kayaknya ya. Oke. Kita buat poligonnya. Oke, nah ini kita rotasi 120 derajat. Nah, kita pakai alat yang lain juga ya. Kita pakai rotasi 120 derajat. Mana tadi transform. Nah, ini ya. Rotasi 120 derajat ini ya rotasi. Oke. Ini kita rotasi. Kita buat dulu titik. Oke. Kemudian kita rotasi, mana dia? Rotasi. Ini berapa tadi? 120 derajat ya kan? 120 derajat. Oke. Clockwise arah jarum jam. Nah, gambarnya akan seperti itu ya. Gambarnya akan menjadi seperti itu. Oke. Sehingga kalau kita lihat jawabannya berarti yang mana tuh? Nah, yang mana jawabannya? Ini ya. Yes, well done katanya ya. Jadi seperti tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya, yang C. Yang C, yang A ya, maaf. Yang A. Maaf ya, yang A. Yang A ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nomor yang ke-7. Jadi lanjut lagi ke nomor yang ke-7 ya. Ada suatu persegi ya, when this rectangle is rotated. Jadi dia dirotasi. Pusatnya di 2,0. Pusatnya di 2,0. Kemudian sudutnya 30 derajat. Oke, sudutnya 30 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lihat, kita gambarkan dulu ya, kira-kira gambar persegi panjangnya ya. Kalau kita gambarkan persegi panjangnya, ini kita gambarkan yang baru persegi panjangnya.